Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Endra Purnomo dari kelas MJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan tugas semester mata kuliah hukum bisnis. Berikut adalah situasi di mana pada tahun 2023 PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait dengan pelanggaran perjanjian kerjasama. Mitra bisnis tersebut mengklaim bahwa PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak. PT JKLMN berpendapat bahwa mitra bisnis tersebut telah melanggar beberapa poin dalam kontrak, sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan dan menyoroti pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Berikut adalah pertanyaan dari kasus situasi tersebut, yaitu apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini. Kemudian bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis. Dan berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerja sama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. 1. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis. Dalam kontrak kerjasama bisnis seperti yang terjadi pada PT JKLMN, beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan antara lain penyusunan klausul pembayaran, di mana klausul mengenai pembayaran terutama terkait royalti atau kompensasi lainnya harus dijelaskan secara rinci. Hal ini mencakup waktu pembayaran, jumlah, cara pembayaran, dan konsekuensi apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran pembayaran. Kemudian ketentuan penyelesaian sengketa. Menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting, seperti melalui mediasi, arbitrasi, atau jalur pengadilan. Menetapkan hukum yang berlaku, misalnya hukum Indonesia, dan lokasi penyelesaian sengketa juga perlu diatur dengan jelas. Klausul force majeure. Menyediakan klausul yang mengatur kondisi tak terduga, force majeure, yang dapat membebaskan salah satu pihak dari kewajiban seperti bencana alam atau kondisi politik yang menghalangi pelaksanaan kontrak. Jangka waktu dan pembaruan kontrak. Menentukan durasi kerjasama dan apakah ada kesempatan untuk pembaruan atau perpanjangan kontrak setelah berakhirnya periode tertentu. Kemudian sanksi dan pemberhentian kontrak. Mengatur sanksi yang berlaku jika ada pelanggaran oleh salah satu pihak, serta prosedur pemberhentian kontrak jika terjadi pelanggaran yang serius. Ketentuan yang mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kedua belah pihak harus sepakat secara jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam kerangka kerja sama ini, terutama dalam hal kewajiban pembayaran atau pembagian royalti. Klausul kerahasiaan dan non-kompetisi. Dalam banyak kasus bisnis perlu ditambahkan klausul mengenai kerahasiaan informasi dan larangan kompetisi agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi bisnis yang bisa merugikan pihak lain. Peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis. Di Indonesia, sengketa kontrak antara dua entitas bisnis diatur dalam beberapa peraturan hukum, yang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), mengatur tentang kontrak atau perjanjian di pasal 1320 dan seterusnya, termasuk mengenai syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Dalam hal para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, undang-undang ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa perubahan dalam undang-undang ini mempengaruhi pengaturan hubungan kerja dan perjanjian bisnis, misalnya mengenai kemudahan berusaha dan investasi. Kemudian peraturan perdagangan dan perusahaan. Untuk sektor bisnis tertentu seperti teknologi atau sektor lainnya, ada peraturan khusus yang mengatur hubungan bisnis dan kontrak di sektor tersebut. Berikut adalah rekomendasi penyusunan kontrak kerjasama untuk mencegah sengketa hukum di masa depan. Untuk mengurangi risiko sengketa hukum, berikut adalah beberapa rekomendasi dalam penyusunan kontrak kerjasama.
yaitu penentuan ketentuan pembayaran yang jelas. Sebutkan secara rinci tentang bagaimana dan kapan pembayaran royalti atau kewajiban lain yang harus dilakukan. Tentukan juga sanksi atau bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi. Tambahkan klausul yang memuat cara pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pihak, termasuk laporan rutin dan audit keuangan yang dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Agar proses penyelesaian sengketa lebih cepat dan efisien, pertimbangkan untuk menyarankan klausul arbitrase daripada jalur pengadilan. Tentukan lembaga arbitrase yang dipilih dan aturan yang digunakan. Kemudian memasukkan klausul perubahan atau force majeure. Pastikan ada klausul yang memungkinkan pihak-pihak untuk menyesuaikan perjanjian apabila terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penyusunan dengan bantuan hukum profesional. Kontrak harus disusun dengan bantuan pengacara atau konsultan hukum yang berpengalaman, agar tidak ada hal yang terlewat atau ketentuan yang ambigu, yang bisa menimbulkan sengketa di masa depan. Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah hukum yang terlalu teknis tanpa penjelasan, serta pastikan bahasa yang digunakan dalam kontrak mudah dipahami oleh semua pihak. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun jawaban pada tugas kali ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Asosiasi Arbitrase Indonesia atau AAI. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.